Kalau Pak Jokowi mengatakan wirawiri, rakyat juga berhak mengatakan wirawiri berkayanya. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengatakan wirawiri, ya jangan yang diangkat itu cuman hanya 2 orang calon presiden. Semua calon presiden harus diangkat, termasuk Anies Baswedan harus didukung juga. People power, people power, people power. Solo, solo, berseri, sloganmu solo. Semakin tumbuh rasa kecintaan kita kepada negara, diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang kini dicap, yang mewakili masyarakat kabupaten atau rakyat kabupaten. Ternyata alam ini bersahabat dengan people power. Yang tadinya terik panas ini sejuk. Jadi luar biasa, alam saja bersahabat. Jadi perlu kami sampaikan pada bapak-bapak, khususnya dari TNI yang Polri yang sekarang hadir, terima kasih ikut membantu kelancaran aksi yang diselenggarakan di Gedung Umat Islam Surakarta. Jadi yang namanya people power itu tidak usah ditakoti, rasa wedi dulu. Karena di setiap negara ketika tidak ditemukan keadilan dan banyak kecurangan, secara otomatis orang rakyat itu pasti bergerak. Itu yang namanya people power. Nek corok ini mungkin inilah cawe-cawe rakyat gitu loh. Jadi saya mohon dari rekan-rekan dari people power ini tidak usah kita takuti, tidak usah kita pikir yang enggak. Ini untuk anak cucu kita. Kita tahu bahwa kekayaan alam hari ini dikuasai oleh oligarki. Kita ingat anak cucu kita yang akan datang, bukan kita. Kalau kita ini sudah tua, kebetulan usia saya baru 72, jadi saya ingat ini cucu saya. Saya mohon yang hadir di sini, yang telah bersimpati dengan kegiatan people power yang diadakan di Solo, semoga Allah mengabulkan jeritan rakyat Indonesia. Takbir! 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 Terima kasih. Semoga Allah mendengar dan mengabulkan jeritan rakyat yang saat ini sangat-sangat menjerit dan sulit untuk mencari sesuatu nasib. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga semuanya yang hadir, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Karena sesungguhnya negara jangan mengatakan lagi bahwa negara berdasarkan Undang 45. Undang-Undang Dasar 45 sudah habis saat ini. Sudah diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002. Dan Pancasila itu dalam satu ancaman. Bahkan sekarang sudah disisihkan oleh negara kita. Dari pemikiran itu, maka wajar negara ini berjalan sedang oleng. Pemerintah itu oleng untuk mengatur negara ini tanpa arah. Dalam kondisi yang seperti ini, diperparah. Ketika negara sudah menjalankan pemerintahan tanpa satu panduan konstitusi sudah 45 yang sudah dihabisi, diperparah yang namanya oligarki, yang namanya Taipan. Dan ini baru pernah terjadi di masa pemerintahan sekarang ini di bawah kendali Bapak Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya masih dikendalikan, ketika zaman Soekarno masih dikendalikan, sampai Pak Harto masih dikendalikan, sampai Gus Dur dikendalikan. Tapi sekarang karpet merah sudah diberikan kepada Taipan dan oligarki. Inilah kerusakan yang sungguh-sungguh terjadi di negara ini. Kondisi ini terus-terus berlanjut. Maka yang ketiga saya sampaikan, wajar. Semua aparat keamanan tolong mengerti betul. Wajar. Masyarakat sudah merasakan betul keadaan yang seperti ini. Lah ketika masyarakat sudah tahu kondisi seperti ini, maka kita ingatkan pada pemerintah, hei pemerintah, jangan melakukan pemerintahan dengan cara ugal-ugalan.
Jangan negara ini diserahkan pada para taipan dan para oligark yang mereka hanya mengelola negara sumber daya alam untuk kelompok mereka. Ini yang sekarang sedang terjadi, maka wajar masyarakat itu marah besar. Yang ketiga, saya ingin sampaikan, jangan coba-coba melawan rakyat. Di belahan dunia ini, di belahan bumi ini, kalau pemerintah sudah melenceng dan rakyat sudah menggugat, pasti jatuh negara itu, pasti jatuh. Itu pasti jatuh dia. Oleh karena itu, yang keempat saya informasikan, dengan keadaan parah negara dikendalikan oleh oligarki dan taipan ini, bersamaan negara dalam kondisi darurat komunis. Komunis sekarang ini sudah muncul betul dari segala arah, dan saat ini komunis sudah menguasai semua departemen di semua lini. Kondisi ini tentu lebih membahayakan, sangat-sangat membahayakan negara ini. Kalau Solo itu redam, semua redam. Kalau Solo itu melemah, semua melemah. Tapi alhamdulillah, jangan membaca berapa yang hadir, tapi ini akan menjadi wacana nasional dan mungkin kehadiran Bapak akan terbaca secara internasional. Paling tidak akan menggugah semua gerakan people power. Apakah people power sah? Tidak. Sama sekali tidak. Dan sekarang jalan satu-satunya keluar, kalau memang pemerintah ini bandel, kalau pemerintah ini terus ugal-ugalan, tidak ada jalan lain selain people power. People power itu sama dengan maknanya revolusi. Jangan dimaknai makar, salah. Tapi yang namanya people power dan revolusi adalah mengembalikan tatanan negara kembali pada aturan konstitusi yang benar, yaitu kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena saya sudah koordinasi dengan Bapak Mudrisan itu, insya Allah pada bulan ini akan saya lanjutkan, kita undang semua tokoh-tokoh dari perguruan tinggi untuk berembuk bersama, melakukan lobby dengan penguasa ini. Tidak akan ada jalan selamat negara ini kalau tidak kembali pada Undang-Undang 45 yang sekarang sudah disingkirkan. Tolong pahami betul itu. Merdeka! 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 Jadi merdeka bukan monopoli Megawati atau PDI, betul? Hari ini saya mau ngasih kuliah singkat, 7 menit saja cukup. Jadi kalau ada perdebatan people power, itu katanya pelanggaran hukum Pak Jokowi yang ditangkap pertama kali. Ini buku people power ngelemai Pak Jokowi, saya nulis nganti keceret-ceret. Ya, di sini people power itu dianggap gerakan rakyat. Ya memang begitu namanya people power kok. Suara rakyat. Jadi people power kalau ada yang mengartikan makar, saya yakin sekolahnya ora tamat. Betul? Kalau dia masuk fakultas hukum mesti nyogok setahun lulus. Betul? Sama yang katanya lulusan Gama, ternyata bukan Gajah Mada, ini gabungan maklar. Ya. Jadi saya tegaskan, saya sebagai orang hukum, tidak ada satu pasal pun yang bisa menjerat orang mengucapkan people power. Ya, kalau dicari dari leksikon tata bahasanya, people itu adalah rakyat, power adalah kekuatan rakyat. Dan aksi seperti ini pengejawantahan dari pasal 28 amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Jadi kalau ada yang ketakutan people power, saya yakin perlu diperiksa, sekolahnya tidak lulus, ijazahnya genah palsu. Palsu, karena tidak mungkin yang dilarang oleh undang-undang kalau kita bicara pendekatannya hukum positif itu adalah makar. Yang bisa makar siapa? Karena makar itu syaratnya 3: menyerang kekuasaan yang sah, menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak bisa menjalankan tugasnya, yang ketiga dengan kekuatan senjata. Pertanyaannya, yang punya senjata sekarang siapa? Polisi dengan siapa? Jadi yang bisa berontak itu cuma polisi dengan tentara. Jadi kalau ada orang yang takut dengan people power, saya ingin belajar ini buku
buku ini bestseller ya, 2014, yang nulis Bimo Nugroho dan Muhammad Yamin Pancasetia. Jadi Bapak Ibu yang duduk di jauh dari sini, yang nyenter saya nggak usah dari jauh, taruh tipnya di sini, ngomong dengan saya ya. Tidak perlu ditakuti orang people power. Saya tahu bagaimana ayahanda saya, Pak Mudrik itu dengan saya sudah seperti sahabat. Ya kadang-kadang tidak cocok gitu Pak Mudrik ya, tapi banyak cocoknya ya. Jadi ketika Pak Mudrik didatangi beberapa orang untuk memindahkan tempat, ya sudahlah, beliau ayah saya, walaupun secara batin saya tidak suka. Tapi ketika saya mau berangkat ke sini, istri saya bicara, ya kamu berangkat toh, jelaskan kepada masyarakat, people power itu yang mempelopori Pak Jokowi, betul? Karena itu dengan people power Pak Jokowi jadi presiden, dengan people power pula kita minta Pak Jokowi pulang ke Solo, betul apa betul? Jadi di mana pelanggaran konstitusinya? Lalu di pasal 10 Undang-Undang 998 disebutkan pasal 10 ayat 3, untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu cukup mengirim pemberitahuan 3 hari sebelumnya. Insya Allah di sini sudah dikirim oleh ketua panitia. Jadi tidak ada yang perlu dipertajam dan tidak perlu ada provokasi memasang spanduk. Saya yakin yang memasang spanduk itu bukan dari Pemkot, betul? Itu perusuh, dan saya terima kasih kepada Satpol PP yang sudah menyopot 32 spanduk yang menentang gerakan people power. Itu cerdas. Jadi Satpol PP itu cerdas dengan mencopot itu, karena saya yakin itu bukan pekerjaan Gibran ya. Gibran itu cukup ngurusi Masjid Abu Sayyid saja kan gitu. Tidak mungkin dia kepikiran ngurus people power ya. Terakhir saya ingin sampaikan, tadi sudah sahabat saya, ayahanda saya Pak Sutoyo Abadi itu pernah ke rumah saya. Kalau beliau nggak lupa, pernah ke rumah saya dengan almarhum Menteri Dalam Negeri Mas Cahyokumolo ya. Waktu itu saya mau diajak gabung saya mau diajak gabung ke PDI, tapi saya oleh ibu saya nggak boleh ya. Dan alhamdulillah meskipun saya tidak jadi anggota DPR, saya tetap panjenengan support semua, betul ya. Demonstrasi kalau nggak ada Pak Taufik, no party, betul ya. Oke, kalau begitu kita nyanyi lagi untuk menyambut pembina koalisi People Power Indonesia. Bersama-sama kita nyanyikan halo, halo Bandung, 1, 2, 3, halo, halo Bandung, ibu kota periangan, halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Kita sambut Bapak Mudrik Setiawan Malkan Sayidu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kanan kiri, kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya pada siang hari yang berbahagia ini. Kita bersilaturahmi dalam rangka people power, artinya kekuatan rakyat untuk menggugah rakyat bangkit dan menjatuhkan rezim yang buruk ini dari kalian. Salam dan selamat bahagia haturkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyampaikan terima kasih kepada saudara sekalian. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakapolda, Pak Kapolresta,
kepada Pak Danrem, Pak Kapolsek, kepada Pak Danramil dan Pak Babinsa. Saya punya tugas satu itu namanya apa? Dan ini sahabat-sahabat saya itu dari Bapak Babinsa Ngamat Pak Dul dan Bapak Roman. Alhamdulillah, dan kami juga sangat terima kasih diberi solusi untuk pindah di muka lapangan satu. Saya juga bisa memaklumi kalau kita di Geladak itu banyak masalah ya. Yang terang itu di sana dekat kantor Wali Kota, paham ya? Di sana itu ada raja satu, itu nanti tidak menjadikan risiko yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah memberikan kami solusi yang paling terbaik bagi kami. Yang penting yang namanya acara People Power ini tetap berjalan dan insya Allah akan mengalir, menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi hari ini tidak ada kencan, tidak janjian dengan saya di Jakarta dan Bandung juga mengadakan aksi People Power dan kalian. Banyak yang menanyakan kepada saya, Pak Mudrik bertanya, kenapa ada People Power? Karena kita sebagai rakyat tidak punya saluran untuk menyampaikan segala aspirasi kita. Semua anggota dewan dari DPRD, kota, kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD, DPR itu semua hampir semua mengabdi kepada rezim kalian ya. Jadi saya akan memilih parlemen jalanan ya, sampai bagaimana caranya jatuhnya rezim ini dan diadili bersama-sama dengan rakyat saya. Jadi saya bukan mau cari popularitas, tidak. Usia saya cukup banyak, kehidupan saya lebih daripada cukup dengan kalian. Tapi saya sebagai warga negara, saya tidak bisa menerima kalau Pak Jokowi mengatakan wirawiri, rakyat juga berhak mengatakan wirawiri dengan kalian. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengatakan wirawiri, ya jangan yang diangkat itu cuman hanya 2 orang calon presiden. Semua calon presiden harus diangkat, termasuk Anies Baswedan harus didukung juga. Mestinya Pak Jokowi itu kalau mau lengser itu mestinya tidak usah takut dan bingung, tidak usah dia bersadar kepada calon presiden kalau harus menjaga keamanan beliau dan keluarga, tidak perlu. Kayak Bu Mega, kayak Pak SBY, Pak Harto, mereka turun dengan mereka. Jadi istilahnya ini harus mati buat yogurt khotimah. Ini tidak perlu bingung ke sana rakyat dari gaduh sopan, bingung ini bagaimana negara. Dan janganlah jadikan istana itu sebagai tempat atau apa namanya tim sukses atau sebagai pos kemenangan sahabat. Itu tidak benar, melanggar undang-undang dan kalian. Dan tolong diperingatkan itu saudara yang namanya Muldoko itu tidak pecicilan juga kalian. Tidak bisa. Saya hanya minta kepada Anda sekalian, Anda itu punya keberanian, karena keberanian itu kekuatan. Nah, orang yang keberanian percuma ya, boleh lagi berkening. Dan Anda jangan sekali-kali menyerah. Menang dan kalah itu hanya Allah semata yang mengetahui ya. Tapi kalau Anda menyerah berarti wassalam, tapi sudah selesai ditanya itu. Terus. Jangan lupa bagaimana Pak Harto jatuh, kekuatannya kayak begitu melawan People Power, artinya jatuh. Bagaimana Bung Karno jatuh, tapi mereka turun dengan apa itu, dengan sukawila dan mereka tidak kayak begini, paling ketiba-ketiba kurang megahnya. Dan jelas kalian, kita itu mengadakan begini karena apa? Kita melihat situasi negara itu sudah kacau balau. Dan mereka itu surga Indonesia sekarang ini menjadi surga bagi para koruptor, maling, perampok, harta kekayaan rakyat harus dihentikan saudara kalian ini. Ya, jadi kalau ada orang bilang people power itu bahaya, tidak. People power itu bahasa Inggris, artinya kekuatan rakyat dan tidak melanggar undang-undang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik. Bahasa Jerman itu fopah. Ya. Jadi baik paham gitu. Yang kedua, saya minta kepada saudara sekalian, ini tadi itu semua lagu-lagunya lagu-lagu perjuangan dan salawat asgir
tahu ya, kalau yakin kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah untuk menurunkan adab yang sepedih-pedihnya kepada oknum pejabat yang mendolimi umat Islam dan menyengsarakan rakyat sehari-hari. Dan saya putar lagu-lagu perjuangan, saya hanya ingin membangkitkan semangat rasa nasionalisme kita sekalian. Yang namanya nasionalisme itu bukan karena bajunya, bukan benderanya, bukan karena dia partainya, tapi sikap mulutnya, ucapannya menunjukkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Islam mengajarkan kecintaan kepada negara adalah bagian daripada keimanan. Yes, Ibu. Oh, coba dimana kalian ya. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada kalian, sebagai seorang nasionalis jadi harus cinta kepada bangsa dan negara ya. Tidak hanya omong aku nasionalis dan ngerampok yo gelem. Nah, untuk bulan ini tidak, ini semua harus dihentikan dari Solo, Jakarta, sekarang Bandung dan seluruh kota harus bergerak ya, dengan catatan Anda harus tahu aturan, menghormati kepada para petugas. Musuh kita bukan polisi, bukan TNI, bukan semuanya saja lah, segala macam. Musuh kita ketidakadilan, siapapun yang menciptakan ketidakadilan harus kita lawan, termasuk Pak Jokowi harus dilawan. Kalau tidak dia berubah sikapnya harus dijatuhkan dan diadili dengan rakyat sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu kuncinya harus ada punya keberanian, benar, bangkit sekalian, rapatkan barisannya. Hubungi Pak Kapolsek paling tidak, hubungi Pak Dan Ramil, ajak dia bicara, dibuka mata hatinya. Pak Negoro ini, sampaikan dia kepada polisi, kami mengharap tetap netral dan berdiri di atas golongan untuk mengayomi dan mengayomi melindungi rakyat dan menegakkan keadilan kepada TNI sebagai tentara rakyat, tulang punggung negara, dan sebagai pertahanan. Saya mohon jangan diam saja untuk melihat situasi keadaan yang sekarang ini. Mereka ajak bicara, ya, ketemu dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ketemu Pak Bisa, diajak macam mereka itu. Pak, negara ini jauh ini. Jadi saya tahu dibuka mata hatinya. Saya tidak yakin sekarang diam ya, karena negara ini miliknya semua. Demikian sekalian, moga-moga apa yang kami sampaikan mendapatkan ridho dari Allah demi kejayaan bangsa, negara, dan agama yang kita cintai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. People power. People power. People power. People power. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu untuk orasi yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Koalisi People Power Indonesia Bapak Mudrik Setiawan Malkan Sangidu, dan selanjutnya perwakilan dari Kabupaten Klaten yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Nuryanto. Pada beliau kami persilakan. Kepada Bapak Nanang.